Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Kali ini kami dari kelompok 4 akan menampilkan video hasil observasi kami tentang Monumen Pancasila Sakti. Pada 9 Desember 1945, gerombolan yang dipimpin oleh Syekh Muhammad, seorang tokoh komunis, melakukan aksi teror di Banten. Syekh Muhammad telah membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang dan merebut pemerintahan Karesidenan Banten dengan menggunakan model pemerintahan Soviet. Mereka menggunakan tindakan kekerasan seperti merampok, menculik, dan membunuh pejabat pemerintah, termasuk Bupati Lebak Raden Hardiwinangun. Mereka memanfaatkan kunjungan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ke daerah Banten untuk membawa Raden Hardiwinangun dengan dalih dipanggil Presiden dan akhirnya membunuhnya pada 9 Desember 1945 di jembatan Sungai Cimancak, lalu membuang jenazahnya ke sungai. Penculikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar jam 3 dini hari, Jenderal Abdul Haris Nasution, Menteri Ekonomi Pertahanan dan Keamanan, diculik oleh sebuah pasukan yang dipimpin oleh Pelda Jahurup dari Resimen Cakrabirawa. Pasukan ini terdiri dari berbagai anggota militer dan menggunakan beberapa truk dan jeep. Mereka menyergap rumah Jenderal Nasution dan menghadapi pengawal serta keluarganya. Dalam insiden tersebut, istri Jenderal Nasution memberi syarat agar suaminya melarikan diri. Dan dia berhasil melompati tembok untuk menyelamatkan diri setelah anaknya tertembak. Pendahuluan. Museum GS30 PKI yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta, merupakan sebuah tempat bersejarah yang mengingatkan kita pada peristiwa G30S PKI yang terjadi pada tahun 1965. Museum ini didirikan untuk menjaga kenangan dan menginformasikan generasi masa kini tentang peristiwa tersebut serta dampaknya terhadap sejarah Indonesia. Tujuan observasi. Tujuan observasi ini adalah untuk mengamati koleksi museum, tata letak, interpretasi visual, dan kesan keseluruhan yang dihadirkan oleh Museum GS30 PKI di Lubang Buaya. Hasil observasi. Koleksi artefak. Museum ini memiliki sejumlah besar artefak yang terkait dengan peristiwa G30S PKI, seperti foto-foto, dokumen, senjata, pakaian, dan benda-benda lain yang terkait dengan tokoh-tokoh terlibat dalam peristiwa tersebut. Tata letak dan desain tata letak museum cukup terstruktur, dengan ruangan-ruangan yang disusun kronologis untuk menceritakan kronologi peristiwa G30S PKI. Pengunjung diajak melewati berbagai ruang yang menggambarkan latar belakang politik, perencanaan, pelaksanaan, dan akibat dari peristiwa tersebut. Interpretasi visual museum menggunakan kombinasi foto-foto, teks penjelasan, dan narasi audio untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa tersebut. Beberapa rekaman audio dan visual orisinal juga diputar untuk memberikan gambaran yang lebih hidup. Atmosfer keseluruhan museum ini menciptakan atmosfer yang cukup serius dan menghormati sejarah. Tampilan dan interpretasi visual yang disajikan memiliki tujuan yang jelas, untuk mengingatkan pengunjung akan peristiwa bersejarah ini dan mendorong refleksi tentang konsekuensinya.